benar-benar luar biasa. Tapi kalau saya dan saudara boleh ada di tempat ini, itu adalah anugerah Tuhan, amin. Dan diberkatilah orang-orang yang meresponi kepada Tuhan. Tidak berlama-lama kali ini karena kami juga ada agenda untuk pergi pelayanan di luar kota, makanya kita akan langsung saja dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Kalau sudah ketemu, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan baca dengan suara yang keras ya, sampai telinga kita mendengar. Sudah saudara? Yeremia 17 ayat yang ke-7. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Nanti di rumah dibaca lagi ya saudara. Janji firman Tuhan ini nih sungguh luar biasa. Dan pada dalam kesempatan ini saudara-saudara, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat 7 ya, boleh ya Mas Kevin ya. Dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mereka yang berpusat kepada Tuhan ya, jadi kita manusia masing-masing fokus kita kan terbagi-bagi. Amin, haleluya. Tetapi dalam janji berkat dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau orang yang fokusnya pada Tuhan, ini ada sebab dan akibat. Dalam kesempatan firman Tuhan yang singkat ini kita mau review hidup kita kaum wanita ya. Kenapa kok hidup saya banyak masalah ya? Kenapa kok doa saya ini belum dijawab ya? Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Ya, ada sebab, ada akibat. Tapi ada dua hal ya, kita jangan meratapi nasib. Aduh ya, nasib saya memang sudah seperti jangan. Itu salah di hadapan Tuhan. Tapi kita mau nge-review apa yang dikatakan janji berkat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan ternyata orang yang berpusat pada Tuhan, harapannya, pikirannya, usahanya, apapun yang ia lakukan, ia akan mendapatkan berkat, saudara. Ayat 8, sama-sama Mas Kevin tolong. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepian batang air, yang tidak akan mengalami datangnya panas terik. Ya, dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan, yang harapannya pada Tuhan, itu seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya, pohon, saya tuh ke village tempat saya berapa kali, karena sudah jarang sekali ke sana. Pohon-pohon saya itu yang harusnya sudah merambat malah mengecil, layu, saudara-saudara. Aduh, saya bilang, aduh sayang juga ya. Kemudian saya mulai setiap kali datang saya buka keran saya gede-gede, saya taruh tuh airnya banyak-banyak. Setelah itu saudara-saudara, mulai tunas-tunas kecil muncul. Tunas, saya tanam pohon bambu yang tadinya layu udah bengkok semua, sekarang mulai tunas-tunasnya keluar. Terus yang merambatkan akar-akarnya ke tepian batang air. Jadi gini, waktu pohon itu ditanam butuh air dan dapat airnya, dia bukan hanya sekedar bertunas, tetapi akarnya makin dalam, dia akan nyari air sendiri, otomatis ya. Terus dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Nah itu panas terik itu bikin pohon-pohon tuh layu. Siapa di sini yang punya pohon? Saya tahu pasti punya pohon. Pohon duit? Pohon beneran gitu ya. Itu mah imlek ya, pohon uang ya. Nah jadi nggak akan bisa kena panas terik, nggak akan layu. Dan begitu juga dalam kehidupan saya dan saudara. Banyak hal-hal yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Diizinkan. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang ya udah saya sayang sama kamu, apa aja yang kamu mau lakukan terserah. Bukan. Tetapi apa? Pada saat ada permasalahan-permasalahan itu, apakah saya dan saudara mengandalkan Tuhan? Nggak akan kita terhindar. Justru kalau saudara hidupnya nggak pernah ada masalah, mesti tanya Tuhan. Yang hidupnya tuh kayaknya nggak ada apa-apa gitu ya, mesti tanya Tuhan. Minta masalah, berdoa.
Enggak ya. Tetapi memang hidup itu akan berhadapan dengan masalah. Karena apa? Tuhan mau fokus kita bukan pada masalah. Banyak orang yang terjatuh waktu dia lagi jalan, terus dia nggak fokus sama jalannya, terus dia kesana kemari tiba-tiba jatuh. Kalau begitu, kalau ada orang yang lihat orang seperti itu ya, nih jujur ya, tiba-tiba dia udah harusnya kalau jalan ke depan lihatnya kemana saudara? Ke depan. Tapi orang itu pernah melihatnya ke samping atau ke belakang, terus tiba-tiba dia jatuh. Kalau dia jatuh, yang lihat ngapain? Ngomong apa? Tuh kan, bukannya ditolongin, makanya mata yang benar. Gitu. Ya benar ya saudara ya. Oleh sebab itu, kadang resiko itu kita yang menerima resiko. Tapi firman Tuhan bilang apa? Fokus kita bukan pada masalah. Kenapa firman Tuhan dalam Yeremia ini datang waktu bangsa Israel itu dalam pembuangan? Dikirimlah Nabi Yeremia. Kira-kira Nabi Yeremia itu diterima nggak? Enggak. Orang kalau lagi dalam permasalahan, yang jadi fokusnya itu cenderung masalah. Tapi malam hari ini firman Tuhan menyadarkan kita bahwa kita harus berpusat kepada Tuhan. Amin. Apapun masalah itu. Masalah kalau hati ini belum rasanya greget-greget itu belum masalah. Ya benar ya. Kalau ya sebentar lewat, sebentar itu ya bukan masalah. Tapi kalau masalah tuh benar-benar yang gitu. Tapi waktu kita begitu tiba-tiba firman Tuhan ngomong, berbahagia orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kita mau mengikuti, fokus kita nggak di masalah lagi. Saya percaya masalah yang besar seperti ini akan menjadi masalah yang seperti ini. Amin. Itu tujuannya Nabi Yeremia berfirman kepada, memberikan kata-kata ini kepada bangsa Israel. Dan yang berikutnya, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ternyata orang yang mengandalkan Tuhan, saudara-saudara, itu nggak akan khawatir dalam tahun yang kering, dalam kesulitan, nggak ada khawatir. Kenapa? Firman Tuhan bilang, jangan saudara pikir nih yang ngomong di sini nih nggak ada kekhawatiran. Saya penuh dengan kekhawatiran, tapi kemudian Roh Kudus mulai mengingatkan, nggak ada gunanya kekhawatiran kamu, nggak akan menambah sehasta dalam hidupmu. Kemudian saya mulai, oh iya ya benar, kita mesti melawan dengan firman Tuhan. Dan saya menghidupi firman Tuhan itu. Menghidupi firman Tuhan itu apa saudara-saudara? Bukan cuma sekedar kita baca, oh ya udah saya tahu di Yeremia 17 ayat 7 suruh mengandalkan Tuhan. Tetapi kita, hidup kita penuh dengan kekhawatiran, fokusnya sama Tuhan, fokusnya sama masalah, masa sekarang, masa lalu. Haleluya saudara. Tetapi malam hari ini Tuhan mau kita fokus. Kenapa? Dalam Yeremia 17 ayat 7 ini ada dua hal sebenarnya. Dimulai dari Yeremia sebentar. Dimulai dari Yeremia ayat yang ke-5. Kita sama-sama baca, nggak usah berdiri. Ya, ada dua hal dalam kitab Yeremia yang kita baca 17. Ternyata mengandalkan Tuhan itu dia apa? Diberkati. Tadi kita baca 1, 2, 3 ayat 5 dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Beginilah terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Akibatnya ayat 6. Boleh ayat 6? 1, 2, 3. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datang yang keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Luar biasa saudara-saudara. Yang balik lagi ke ayat 5. Ternyata ayat 5 Mas Kevin, begini firman Tuhan, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Waktu kita mengandalkan Tuhan, yang datang dalam hidup kita adalah berkat, saudara. Amin. Jangan berharap berkat secara materi terus. Kekuatan yang didapat dari firman Tuhan, dari pengenalan akan Tuhan, itu akan membuat apa? Energi itu akan bergerak dan menarik berkat, saudara. Amin. Mau nggak saudara-saudara berkat jasmaninya banyak, tetapi nggak bisa menikmati? Banyak orang yang salah. Oh, pokoknya kalau sama Tuhan itu berkat, mesti ada ini. Kalau ada puji Tuhan, amin. Haleluya. Tetapi kalau tidak ada, bukan patokan Tuhan tidak
damai sejahtera, sukacita, itu yang akan menjadi motor, saudara. Amin. Waktu engkau berdagang, engkau berusaha, waktu motornya itu damai sejahtera, sukacita datang, dari sekian banyak pecel lele, contoh, jangan lapar dulu ya. Dan sekian banyak pecel lele, kenapa kok pecel lele sudah ada yang laku? Karena apa? Yang di dalam ini narik, saudara. Amin. Kalau orang datang ketemu kita, terus mukanya apa sih, tanya-tanya, cepetan beli gitu ya. Ditanya ini apa ini? Udahlah, pokoknya rasanya enak. Kira-kira besok datang lagi nggak? Saya pernah loh dapetin penjual seperti itu. Saya sama Pak Gembala ketawa gitu. Mungkin dia lagi banyak pikiran kali ya. Tapi kira-kira saudara-saudara, damai sejahtera, sukacita itu bukan dihasilkan dari sekeliling. Kebahagiaan itu yang udah sering banget kita bahas kali ini. Tapi orang yang bersukacita di dalamnya, walaupun masalahnya banyak, walaupun frustasi, situasinya nggak enak, tetapi waktu ketemu orang yang di dalam ini tuh bekerja, saudara. Amin. Itu yang akan mendatangkan berkat Tuhan. Dan setelah itu, saudara-saudara, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan jatuh. Dan dikatakan ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, kepintarannya sendiri, hatinya tuh menjauh dari Tuhan. Apa-apa gak perlu kayak Tuhan, apa-apa gak dikonfirmasi sama firman Tuhan. Inilah hal-hal yang terjadi kadang-kadang dalam kehidupan saya dan saudara. Malam hari ini firman Tuhan tidak akan berlama-lama mengingatkan saya dan saudara, waktu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, waktu kita mulai memikirkan hal-hal nggak sesuai dengan firman Tuhan, ya, ini kuncinya gampangnya. Kalau kita menghadapi masalah, kita nggak cari jalan keluar dari firman Tuhan, itu namanya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Itu namanya kita jadi orang yang sombong. Saya mau kasih kesaksian sedikit. Kalau orang pelayanan ke saya, di akhir saya akan selalu bilang, mari kita berdoa. Kalau Tuhan suruh saya berdoa, saya akan berdoa. Ada orang-orang yang nggak ada keinginan untuk berdoa, dan saya bukan pendeta yang basa-basi, saudara. Bukan pendeta yang ikut-ikutan basa-basi. Kalau Tuhan nggak suruh saya doain dia, saya nggak akan doain. Buat apa? Kadang kita doain juga masuk kanan keluar kiri. Kadang orang-orang percaya itu perlu kecetok dulu, perlu kena dulu, baru ngeh. Tapi saya berdoa malam hari ini nggak ada di sini, ya. Jangan, saudara-saudara. Waktu saya berdoa, saya pelayanan ke orang, terus mulai ajak dia berdoa. Ada dua hal. Kalau dia mengandalkan Tuhan, imannya naik. Kalau dia mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan, ketahuan kok. Waktu disuruh doa, hatinya tuh menjauh dari Tuhan. Ya, berdoa sih, tapi kita tuh rasa, saudara. Kita ini kan berinteraksi kan bisa punya perasaan, amin. Kalau dia percaya apa enggak, saya kadang-kadang sama suami saya, sama Bapak Gembala, dia pasti terima berkat dia. Benar, terima berkat. Bukan karena saya yang hebat, ya. Bukan karena saya bisa menerang, enggak. Karena kudus, kemanapun kita pelayanan, kemanapun kita pergi, mau hamba Tuhan, level apapun, gembala, jemaat, apapun namanya hamba Tuhan, kemana kita pergi selalu ada penyertaan Roh Kudus. Mungkin mau di pasar, mungkin mau di toko, di sekolah, di rumah, dimanapun penyertaan Roh Kudus itu. Kemudian waktu saya mulai belum melayani seseorang, kemudian orang ini ngomong, ini doa-doa terus, kalau hamba Tuhan pasti disuruh doa. Saya kaget, saudara. Saya bilang ini, oh ya, terus kamu maunya dilayani saya, terus saya ngapain? Kalau nggak doa. Dengan berdoa, kita sepakat menaruh masalah di bawah kaki Tuhan. Amin. Berdoa bukan formalitas. Apalagi doa syafaat dan doa menara doa. Itu kuasanya besar sekali, saudara. Kalau saudara-saudara belum sadar akan hal itu, saudara-saudara dalam kategori Yeremia ayat 17 ayat 5. Kenapa? Tuhan itu hanya sejauh doa. Lewat doa
Saking pahitnya kamu sampai nggak bisa rasain Tuhan. Kamu harus bangkit. Nggak ada yang bisa mau. Tapi pada saat kamu, oh iya, ada beberapa orang, tolong doakan saya. Mari kita sepakat. Bukan doanya saya doang, saudara. Saya yang puasa, saya yang nangis-nangis, dia enak tidur-tiduran di rumah. Kira-kira bagaimana, saudara? Jangan bilang ini hamba Tuhan gak ada urapan nih. Gimana urapannya mau bekerja sama? Amin. Benar, saudara-saudara, kadang tuh ada hal-hal tertentu yang gak bisa didoain hanya dengan doa biasa. Harus berpuasa, harus memuji, menyembah, cari hadirat Tuhan. Waktu kita berdoa di sini dengan penyerahan diri, dengan penyalipan diri, fokusnya sama Tuhan, kita berdoa di sini. Yang menerima kelepasan itu yang di sana. Amin. Nggak perlu datang-datang tumpang taman, tumpang kiri, pojok sana. Kadang-kadang betul gitu-gitu men. Saya bilang nggak perlu kali ya. Kalau perlu nggak usah kepegang kalau saya. Karena urapan itu nggak perlu. Yang namanya pakai kita ini cuma media. Amin. Saya berdoa, saya cuma ngomong. Nanti kamu besok sembuh. Dan kemudian dia ngomong, saya sembuh. Imannya siapa, saudara? Iman kita bekerja sama. Ya. Jadi jangan doakan saya ya, hamba Tuhan yang berdoa, ya, pakai puasa lagi, saudara. Terus yang didoain ngapain? Ayo jawab sendiri. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, mau terima berkat Tuhan, kita harus sepakat. Amin. Gak boleh dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang kekuatannya tuh saya mampu kok melakukan ini. Tapi mulailah. Dan saya juga bukan hamba Tuhan yang alergi ngedoain orang. Enggak. Kadang orang itu gak ngomong, saya doain. Kadang gak kenal, saudara. Kadang saya gak kenal sama mereka. Kemudian, maaf ya, saya mau berdoa buat kamu. Oh iya, nanti jam 11. Nanti kita telepon jam 11. Gak perlu, saya voice call aja. Voice note. Saya mulai berdoa di situ. Kemudian berapa lama kemudian orang itu balas, hampir nangis-nangis. Apa yang ibu ngomong, apa yang ibu doakan itu jadi salibnya kan. Dia sampai nggak bisa menguasai diri. Saya bilang gini ya, ibu maaf. Kalau masalah berdoa itu ada Tuhan yang suruh. Waktu kita mengandalkan kekuatan kita, mungkin kita pakai agenda-agenda manusia, kita harus ketemu dulu, kita harus begini dulu, kita harus begitu dulu. Yang ada bukan ada doa, malah kita jadi melenceng. Benar ya saudara-saudara ya? Langsung doakan. Dan kemudian dia melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus. Amin. Sekarang Roh Kudus itu tidak terbatas waktu, tempat, dan jam. Kita dalam pelayanan roh, saudara-saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang bisa berdoa dengan iman, walaupun orang itu di sana, walaupun orang itu sekarang sedang terbaring lemah, tapi kalau dia berdoa mengandalkan Tuhan, kuasa itu akan keluar. Amin. Tapi kalau yang kayaknya mesti bikin agenda manusia, mesti begini, saya jarang melihat kesembuhan dalam hidup. Karena apa? Maunya dipegang sama hamba Tuhan dulu. Maunya hamba Tuhan ini datang. Makanya sekarang orang hamba Tuhan itu sedang digoncangkan, saudara. Yang fokusnya ke idol manusia itu akan kecewa. Amin. Tapi pada saat engkau mengandalkan Tuhan, imanmu bekerja sama dengan gembala, dengan hamba Tuhan siapapun dia yang dikirim untuk hidup kita, itu akan sinergi. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan, hatinya tidak akan menjauh. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan akan menerima berkat apapun dalam kehidupannya. Dan kemudian dalam kesempatan beberapa saat saya banyak melihat saudara-saudara saat ini orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berdoa pada Tuhan. Kami itu secara pribadi sedang melihat bagaimana orang itu berbalik kepada Tuhan. Itu yang terpenting. Amin. Dan pada saat kita berdoa, gereja kita berdoa mengandalkan Tuhan untuk apa? Jiwa-jiwa, nanti akan Tuhan kirim jiwa-jiwa. Dan mungkin kehidupan para wanita saat ini berdoa untuk keluarga, berdoa untuk problem-problem. Tuhan itu kadang gini loh,
jiwa. Saudara-saudara, yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Manifestasi terjadi. Hal-hal yang justru kita nggak ingin itu yang terjadi. Tapi di situ Tuhan mau lihat iman kita. Jangan gampang untuk, ini Tuhan nggak jawab doa kita. Amin, saudara. Pada waktu kita mau berkenan kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, Tuhan tuh mau memberikan. Tetapi waktu Tuhan memberikan, Tuhan nggak segampang itu. Amin. Butuh proses gimana iman kita bekerja sama. Haleluya. Dan itulah yang terjadi pada saat orang mengandalkan Tuhan. Orang itu tidak akan kecewa. Ya, kalau saudara-saudara sekarang ini kecewa, mungkin engkau dalam hatimu kecewa sama Tuhan. Ada hal-hal yang engkau tidak puas dengan Tuhan. Itu adalah salah satu tanda bahwa engkau masih mengandalkan diri kita sendiri. Jadi belum berkenan. Pada saat kita berkenan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, serahkan semuanya sesuai dengan waktu Tuhan. Amin. Maka kita akan seperti pohon yang ditanam. Artinya apa? Tidak akan layu, tidak akan mundur, saudara-saudara. Kadang orang berdoa buat anak, kadang orang berdoa buat kesembuhan, nggak dijawab-jawab Tuhan. Tapi pada saat orang itu sudah mau game over, baru dia menyatakan bahwa Tuhan adalah, Yesus adalah Tuhan. Kemudian saya bilang sama mereka, kita manusia maunya cepat-cepat orang itu ngaku. Tapi kalau orang yang benar-benar di zaman Tuhan nggak mau ikut-ikutan, benar saudara? Kalau orang yang benar-benar di zaman Tuhan, dia akan, saya melihat beberapa proses, nggak akan orang itu secepat-cepatnya nebeng imannya orang. Tapi mesti melalui proses. Dan pada saat prosesnya sudah waktunya Tuhan, Tuhan lebih mengerti. Amin. Oleh sebab itu pada saat ini mungkin kamu mempunyai masalah-masalah, kaum wanita baik dalam pekerjaan, kehidupan pribadi, keluarga, percayalah Tuhan pegang kendali. Amin. Dan pada saat kita mengandalkan Tuhan, kita akan kuat, kita akan diberkati seperti Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Pada saat kita tidak mengandalkan Tuhan, kita kering, kita tandus. Amin. Siapa di sini yang mau terus subur, hijau? Amin. Kalau kelihatan ada yang kering, ada yang tandus, dicoyol dulu, saudara. Ayo kamu mengandalkan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya tidak akan berlama-lama. Saya akhiri firman Tuhan pada kesempatan ini. Yang jadi doa kami adalah saat-saat ini, saudara-saudara, Bapak Gembala mungkin bisa ya. Saat-saat ini adalah saat dimana iman kita diproses, saudara. Saat-saat ini adalah saat dimana mungkin pelayananmu akan digoncang. Saat ini adalah saat-saat dimana mungkin kesehatanmu akan digoncang. Saat-saat ini mungkin finansialmu akan digoncang. Segala sesuatunya diizinkan Tuhan untuk digoncang. Tapi hanya ada satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kebenaran firman. Amin. Oleh sebab itu mari kita jadi kuat. Andalkan Tuhan senantiasa. Dan pada saat kita mengandalkan Tuhan, kita akan bisa melihat. Sekarang saya tanya, terakhir saudara, siapa di sini yang banyak masalah? Angkat tangan. Kalau nggak ada masalah juga nggak apa-apa. Kalau saya ngaku saya banyak masalah. Ada masalah? Boleh angkat tangan? Semua ya. Semua ada masalah. Cuma Cio kayaknya angkat tangan. Ya. Tapi saudara-saudara pernah pikir nggak? Waktu fokus kita sama Tuhan, masalah-masalah itu bisa kita lewati. Amin. Waktu kita fokus sama Tuhan, masalah itu bisa dilewati. Sekarang Bapak Gembala, penyertaan Tuhan itu gak seperti apa yang kita mau. Tapi kalau saudara saat ini masih berharap sama Tuhan, itu adalah satu tanda bahwa engkau mengharapkan Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara udah gak harapin Tuhan, udah menjauh, itu adalah tanda bahwa apa? Kita mengandalkan kekuatan. Saya rindu untuk berdoa malam hari ini. Mungkin
PR di sana. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang setia memegang komitmen, saudara. Mungkin dalam hidupmu kau melihat orang lain lebih bahagia. Mungkin dalam hidupmu kau melihat kenapa saya ada di posisi ini. Tapi orang yang setia, apapun yang terjadi dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, percayalah bahwa kesetiaan adalah sifat Allah. Haleluya, Yesus. Amin. Ku tetap cinta. Saya undang kita bangkit berdiri. Ku tetap setia walau badai tahu Tuhan, bukan kebetulan firman itu datang buat setiap kami, mengingatkan kami kembali bahwa ada janji berkat untuk orang-orang yang mengandalkan Tuhan, bahwa mereka akan tertanam, bahwa apapun yang terjadi Tuhan,
kami tahu Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Orang yang mengandalkan Tuhan mempunyai iman yang teguh. Mungkin melewati penderitaan, melewati air mata, tapi Tuhan menampung setiap air matamu. Tuhan mengerti apa yang saya dan saudara rasakan. Tetapi marilah kita mau meninggalkan kehidupan lama kita yang hanya fokus kepada diri kita, yang hanya fokus kepada masalah-masalah kita. Bahkan hati kita sudah menjauh dari Tuhan. Wanita yang terkasih, ini adalah kesempatan kau membuat komitmen sekali lagi. Apakah engkau mau setia? Apakah engkau mau tetap percaya? Apakah kita hanya mau yang baik-baik saja dalam Tuhan? Tapi mulai saat ini, buka hatimu. Buka hatimu, katakan, Tuhan, kami sungguh percaya. Tuhan, Kau tidak akan pernah mengecewakan kami. Apa yang Kau berikan jauh lebih baik dari apa yang dunia berikan. Biar damai sejahtera turun atas kami semua. Biar kekuatan sukacita surga itu ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mematahkan setiap kebenaran firman. Dan biar setiap kaum wanita boleh merenungkan firman dan boleh menjadi pelaku firman, menghidupi firman itu. Roh Kudus Kau mampukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Sama-sama yang percaya katakan.